saya mau dipenjara karena saya mewartakan firman Tuhan. 3 tahun terakhir ini, bapak-bapak, ibu-ibu, Kristen fobia itu atau sentimen anti-Kristen lah, itu lumayan parah di negara kita. Jadi mungkin nih umat Islam di provinsi-provinsi ini mungkin memang lebih keras, lebih fanatik dan lebih keras. Sebulan sekali, Pak Gem, pasti ada 3 tahun terakhir ini, sebulan sekali pasti ada kasus. Mau ibadah minggu susah, mau apalagi mau ibadah minggu diusir-usir. Saya tuh kesel, saya selalu kelihatan kesel kalau lagi. Gimana nggak kesel, Bu? Maaf, ini kalau menurut saya ini primitif sekali ya. Sangat, kalau orang Amerika bilang apa? Savage, Pak. Sangat tidak berperi kemanusiaan. Itu teman-teman umat Kristen tuh komen, sabar Pak Ustadz. Ini orang Kristen yang harusnya kesel, malah saya yang disuruh sabar. Dari pihak Kristen menyinggung agama Islam, kena pasal penistaan agama. Tapi kalau dari pihak Islam nyinggung Kristen, bebas, aman. Termasuk saya sendiri, Bu. Sebenarnya saya juga bernasib kurang lebih serupa. Saya bilang, wah kalian ini umat Kristen memang terbukti ya, kalian ini ajaran cinta kasih. Gara-gara saya ngomong kayak gitu, saya dilaporkan ke polisi pasal penistaan agama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau dipenjara karena saya mewartakan firman Tuhan. Tapi mungkin itu memang jalan salib saya. Tapi dengan begitu banyaknya kasus intoleransi itu, dengan begitu banyaknya umat Kristen ditindas, dizolimi, dianiaya, sampai sekarang belum ada konflik, Pak. Itu karena kalian umat Kristen. Saya hari ini juga bersaksi bahwa diskriminasi bukan cuma penindasan minoritas, tapi diskriminasi pun sedang terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta Jelah Bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, saya mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat viral sekali, di mana Abang Parmadi Arya memakai pakaian dan ada lambang salib Bapak Ibu, dan beliau bersaksi ataupun beliau berkhotbah di sebuah gereja di depan banyak jemaat. Nah saya melihat Bapak Ibu, Bang Parmadi Arya ini dipakai Tuhan secara luar biasa untuk bersuara tentang intoleran. Dan kalau kita melihat saudara, kenapa Tuhan memakai bangsa lain, memakai orang di luar kekristenan, memakai orang yang tidak percaya kepada Yesus untuk menjadi alatnya. Ini pasti ada rencana Tuhan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Tetapi di samping itu Bapak Ibu, sekalipun itu ada rencana Tuhan yang sangat hebat, dahsyat, luar biasa, itu dikarenakan orang Kristen takut bersuara. Orang Kristen tidak mau bersuara. Orang Kristen tidak punya lagi keberanian untuk bersuara. Tidak lagi punya keberanian untuk menyatakan kebenaran. Tidak lagi punya keberanian untuk melawan ketidakadilan. Sehingga Tuhan memakai orang di luar kekristenan, di luar orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk bersuara, untuk berkata-kata, dan untuk berbicara. Bahkan Bapak Ibu, Bang Parmadi Arya itu sudah diancam dimasukkan ke penjara karena dianggap penistaan agama. Dan beliau berkali-kali dianggap kafir oleh orang yang seagama, seiman, dan seakidah dengannya. Dianggap murtad, dianggap anti Yahudi, dianggap dibayar oleh ini. Tetapi beliau tetap bersuara dengan lantang Bapak Ibu. Nah pertanyaan saya kepada kita semuanya, kemana kita? Apakah kita diam? Apakah kita tidak mau bersuara? Bapak Ibu, ketika kita diam, kita tidak mau bersuara, Tuhan memakai orang lain. Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya Bapak Ibu. Kita lihat Bang Parmadi Arya berapi-api. Dia bersaksi berapi-api. Dia menyampaikan apa yang sudah sepatutnya kita sampaikan. Nah ini saudaraku. Dan kalau kita melihat PGI tidak bersuara ketika terjadi pembubaran ibadah. Ya PGI seperti diam saja Bapak Ibu. Saya tidak tahu kenapa PGI diam saja. Apa yang ditakutkan?
Begitu juga pendeta-pendeta yang kita anggap pendeta hebat, pendeta besar di bangsa dan negara ini sepertinya diam saja Bapak Ibu. Ya, entah takut, entah ini, entah itu, yang jelas jarang sekali kita mendengar ada pendeta besar, pendeta yang berpengaruh di bangsa dan negara ini yang bersuara. Mungkin ya takut sudah kenyamanan, sudah duduk di tempat yang nyaman, takut kenyamanannya terganggu, takut dengan ya sulit sekali untuk kita bersuara Bapak Ibu. Tetapi yang jelas, kalau kita benar-benar anak Tuhan, mari kita bersuara. Siapapun yang melakukan ketidakadilan, mari kita bersuara. Apalagi mengenai pembubaran ibadah. Ya sudah semestinya kita bersatu untuk bersuara. Sudah semestinya kita bersehati untuk bersuara. Jangan kita diam. Tapi kita harus bersuara Bapak Ibu. Kemana kita bersuara? Ke media sosial Bapak Ibu. Supaya dunia melihat apa yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang lagi terjadi, yang terus-terusan terjadi di bangsa dan negara Indonesia ini Bapak Ibu. Agar dunia luar melihat apa yang terjadi di bangsa dan negara ini. Agar langit lihat apa yang terjadi di bumi Ibu Pertiwi bangsa Indonesia ini. Agar surga neraka melihat apa yang sedang terjadi di bangsa dan negara ini Bapak Ibu. Jangan kita diam. Dengan ayat yang kita pakai, kita harus mengedepankan kasih. Kasih harus kita kedepankan, tetapi di dalam kasih ada keberanian dalam melawan ketidakadilan saudaraku. Kasih itu tidak takut. Kasih itu tidak pengecut. Kasih itu tidak duduk di tempat yang nyaman. Tetapi kasih itu dengan lantang bersuara melawan ketidakadilan, melawan hal-hal yang intoleran. Seperti yang sedang, yang sering, yang selalu terjadi di bangsa dan negara kita mengenai ibadah kita yang diganggu Bapak Ibu. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu kita lagi kejar-kejaran dengan kuasa kegelapan. Apakah kuasa kegelapan yang menang, kita yang kalah? Atau kita yang menang, kuasa kegelapan yang kalah? Tapi kita lihat di media sosial yang sering terjadi, kuasa kegelapan sering menang. Karena kita selama ini diam Bapak Ibu. Kuasa kegelapan menutup mata kita, membuat kita ciut nyali, tidak berani melangkah, tidak berani bersuara. Dengan ayat yang kita pakai, kasih. Memang benar Bapak Ibu, ajaran kekristenan itu adalah kasih. Tetapi kasih yang diajarkan di dalam kekristenan itu berani menyampaikan kebenaran, berani melawan yang tidak benar, berani katakan ya, tidak katakan tidak. Berani terhadap intoleran dan berani terhadap ketidakadilan. Oke saudaraku, bagaimana kelanjutan videonya? Mari kita simak sama-sama dan tempatkan hati dan pikiran kita di tempat yang netral. Baru setelah itu kita langsung datang ke kolom komentar. Mari kita pergunakan komentar kita dengan baik. Welcome, selamat datang. Puji Tuhan. Salam. Izin ya Pak Gem. Izin. Buat Pak Gembala, Pak Lukas, saya sebelumnya mau bilang terima kasih banyak untuk ngasih ke saya kesempatan untuk kesaksian di gereja yang wow. Ini gereja, salah satu gereja terindah yang aku lihat selama aku di Amerika. Luar biasa. Salam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Buat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang belum kenal, mungkin ada yang belum kenal saya, nama saya Permadi Arya. Panggilannya Abu Janda, kalau nanti ada yang mau nanya, nanti di sesi yang nanti aja ya. Soalnya jangan ditanya asal-usul nama Abu Janda panjang. Jadi saya ini adalah seorang influencer di sosial media yang cukup punya pengaruh di tanah air, di kampung halaman. Jadi Pak Gem izin, saya itu kalau posting video yang nontonnya tuh 2 juta, 3 juta, 5 juta. Maaf bukan nyombong ya Pak Gem ya. Kalau Pak Gembala itu khotbah di depan 1000 jemaat, saya khotbah di depan 2 juta jemaat. Maaf Pak Gem, izin. Selama 3 tahun ini Pak Gem, yang saya suarakan cuma satu. Jadi Bu, saya nggak pernah bahas politik saya. Saya nggak pernah bahas MBG, Fufu Fafa, ijazah palsu nggak pernah.
Yang saya bahas cuma satu, Pak Gem. Yang saya suarakan adalah kasus intoleransi yang memberikan pelayanan kepada jemaat Kristen, jemaat umat Kristen yang mengalami persekusi, yang ditolak gerejanya, yang dibebani ibadahnya. Kenapa saya harus melakukan itu selama 3 tahun ini? Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang kurang update mungkin sama situasi di tanah air. 3 tahun terakhir ini, bapak-bapak, ibu-ibu, Kristen fobia itu atau sentimen anti-Kristen lah, itu lumayan parah di negara kita. Tidak di semua wilayah, of course, Pak Gem. Wilayah tengah, wilayah timur lumayan kondusif. Banyak kasus intoleransi itu terjadi di waktu Indonesia bagian barat, di WIB. Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, sama yang paling ujung saya nggak usah sebut namanya lah, udah itu. Kalau udah no comment lah gitu kan. Jadi mungkin nih umat Islam di provinsi-provinsi ini mungkin memang lebih keras, lebih fanatik dan lebih keras gitu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu itu kalau ingat setahun yang lalu, belum lama, itu ada kasus yang lumayan viral itu. Yang terjadi, jadi anak-anak lagi retret, Bu. Anak-anak lagi retret minggu pagi mereka nyanyi-nyanyi, retret, datang masa, dihancurin tempatnya, Bu. Itu ada salib diturunin, salibnya dijadiin godam, Bu. Kuprak. Enggak lama dari situ, Pak Gem, sebulan kemudian terjadi lagi di Padang. Sama. Jemaat sama anak-anak lagi doa, Pak. Rumah doa. Mereka lagi doa. Itu warga datang, berhenti. Dihancurin semua. Nah itu yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Jadi sebulan sekali, Pak Gem, pasti ada 3 tahun terakhir ini, sebulan sekali pasti ada kasus. Ya itu saya bilang, entah itu. Karena kan kebutuhan untuk ibadah minggu ini kan sesuatu yang sangat, ya biasanya dimulai misal ada satu komplek nih. Di komplek ini ada 5 kepala keluarga orang Kristen. Mungkin mereka merasa, kita udah waktunya kita ibadah minggu nih. Biar gak usah travel jauh-jauh kan, di komplek aja. Akhirnya ngumpullah mereka di rumah pendetanya kan. Ketika mereka ngumpul di rumah pendetanya, nyanyi-nyanyi, masih warga komplek. Digeruduk warga, berhenti. Gak boleh nyanyi-nyanyi ini, izinnya mana? Mereka selalu pakai istilah izin. Terus, apalagi ibadah, nggak boleh ibadah di sini, ibadah di gereja katanya. Atau banyak kasus juga misalnya ada jemaat, terus mereka udah kumpulin uang ya, ibu bapak. Terus mereka hanya beli satu tanah kan. Wah punya cita-cita kan. Udah dapat ngumpulin uang, beli tanah, udah lagi ngurus izin. Tiba-tiba warga dengar mereka mau bangun gereja, pasang spanduk gede-gede. Warga di sini menolak ada gereja di daerah ini. Bayangin Pak. Setiap bulan ada satu kasus. Udah 3 tahun. Jadi izin bapak-bapak, ibu-ibu. Aku pengen bilang, you don't know how blessed you are. Bapak-bapak, ibu-ibu gak tahu betapa diberkatinya kalian nih. Punya gereja yang bagus. Punya Pak Gembala yang ganteng. Ngalahin Ari Wibowo gantengnya. Banyak saudara-saudara kita di tanah air yang belum seberuntung kalian. Mau ibadah minggu susah. Mau apalagi? Mau ibadah minggu diusir-usir. Saya itu Pak Gem, di tanah air saya tuh whistleblower istilahnya. Whistleblower itu orang yang pertama kali memviralkan lah. Jadi orang umat Kristen di Indonesia tuh kayak udah tahu Pak Gem. Jadi kalau ibadah diganggu, aduinnya ke Bang Permadi. Jadi saya selalu terima yang pertama. Misal kejadian siang, saya di DM malam. Jadi siang kejadian, malam saya udah dapat videonya. Saya yang pertama, itu yang namanya istilah whistleblower. Saya posting videonya, biasanya saya sertai dengan sayanya ikut ngomong kan. Ini kejadian ini mana nih, saya tuh kesel. Saya selalu kelihatan kesel kalau lagi. Gimana gak kesel Bu? Maaf ini kalau menurut saya ini primitif sekali ya.
sangat, kalau orang Amerika bilang apa? Savage, Pak. Sangat tidak berperi kemanusiaan. Orang mau doa kok, Bu. Doa aja sampai gak boleh. Tapi lucunya, Bu, saya lagi kesel nih. Saya kan kesel kalau bikin video kan. Itu teman-teman umat Kristen tuh komen, sabar Pak Ustadz. Itu memang jalan penderitaan kami umat Kristen. Saya pikir ini orang Kristen yang harusnya kesel, malah saya yang disuruh sabar. Piye kalau kata wong Surabaya, piye ini? Terus itu kan kalau saya setiap ada kasus tuh, itu video pasti viral, Bu. Yang nonton pasti jutaan. Komentarnya Pak Gembala itu bisa belasan ribu komentar, bisa puluhan ribu komentar. Ya bayangin aja kalau view-nya jutaan, komentarnya juga pasti kan beribu-ribu kan. Saya suka pengen tahu kan, saya baca tuh apa sih unek-unek umat Kristen tuh kan. Saya baca gitu kan. Itu selalu, izinnya Pak Gem, selalu ada 3 ayat keluar. 3 ayat itu selalu keluar. Saya sampai sebut itu ayat-ayat sabar, saya bilang. Karena ayat ini selalu dipakai untuk ngingetin saya. Ini Pak Ustadz, sabar nih ayatnya. Izin ya Pak Ustadz, Pak Gem ya. Kalau saya salah, mohon maaf. Maklum, nubi. Jadi yang 3 ayat yang selalu keluar itu, 1, Yohanes 15:18. Jika dunia membencimu, ingat. Dia sudah dulu membenci aku. Keluar lagi tuh. Lukas 23:34. Bapa ampunilah mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Keluar lagi satu lagi. Matius 16:24. Siapapun yang ingin mengikuti aku harus ikut memikul salib. Jadi gitu jelas ya Pak Ustadz ya. Jelas ya. Ini adalah cara kami untuk memikul salib. Untuk merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Saya suka mikir. Ini sabar mulu. Kapan keselnya? Sabar mulu. Tapi Pak Gembala, ibu-ibu, bapak-bapak, dengan begitu banyaknya kasus intoleransi itu, dengan begitu banyaknya umat Kristen ditindas, dizolimi, dianiaya, sampai sekarang belum ada konflik, Pak Gem. Itu karena kalian umat Kristen penuh cinta kasih. Jadi tepuk tangan dulu yang meriah buat kalian. Izin, sebenarnya ceritanya masih panjang. Tapi karena saya nanti di 3 sesi, jadi saya lanjut part 2 di sesi 2 nanti. Jadi kalau mau dengar lanjutan ceritanya, to be continue. Wow, welcome. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gem, terima kasih. Shalom. Pak Gem, terima kasih untuk memberikan kesempatan saya untuk kesaksian. Tadi pagi saya sudah kesaksian, sudah cerita. Tapi kayaknya yang datang hari ini, yang datang sesi kedua ini kayaknya memang gak ada yang ikut tadi pagi ya? Ada gak, izin boleh tanya gak? Ada gak yang tadi pagi ikut? 1, 2, 3. Sedikit, berarti banyaknya yang memang baru datang di sesi ini ya. Kalau gitu Pak Gem, saya harus cerita dari ulang nih. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, izin ya Pak Gem, berarti saya cerita dari ulang nih ya. Nama saya Permadi Arya, Abu Janda. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang belum tahu saya ini influencer di Indonesia, influencer sosial media yang fokus saya cuma 1. Fokus saya itu memberikan pelayanan kepada jemaat umat Kristen yang mengalami kasus intoleransi, mengalami persekusi, yang ditolak gerejanya, yang dibubarin ibadahnya. Jadi Pak Gembala hari ini topik khotbahnya itu izin minoritas dan diskriminasi. Jadi saya datang ke sini, saya mau bersaksi bahwa apa yang dikhotbahkan Pak Gem itu memang sedang terjadi di tanah air. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin kurang update sama situasi di tanah air sekarang,
Ada daerah-daerah tertentu, memang nggak semua daerah tengah sama timur tuh lumayan kondusif. Tapi di Indonesia, wilayah Indonesia bagian barat, itu Kristen fobianya atau sentimen anti Kristen itu lumayan parah, Pak. Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumbar, Riau, Sumut, sampai yang paling ujung itu yang kalau itu kita nggak usah sebut namanya, udah jelas kalau itu. Setiap bulan, Pak. Setiap bulan ada kasus orang Kristen ditindas, dizalimi, dianiaya di wilayah provinsi-provinsi ini. Karena memang mungkin umat Islam di provinsi ini memang agak kita sebut aja lebih fanatik dan lebih keras lah. Bayangin, Bu, setiap bulan itu ada yang lagi nyanyi, lagi ibadah minggu gini, digeruduk warga, dibubarin. Jadi kan kalau orang ibadah minggu tuh kan kadang-kadang ya, kalau ini mungkin kota besar kayak Philadelphia gini kan lebih diverse ya. Tapi kan kalau di wilayah-wilayah yang tadi saya bilang itu mungkin umat Kristennya memang sangat-sangat minoritas kan. Jadi katakanlah nih ada satu komplek gitu kan, ada beberapa kepala keluarga yang Kristen, akhirnya mereka udah ngerasa punya kebutuhan untuk ibadah minggu. Kumpullah di rumah pendetanya hari Minggu gini, Bu. Entah Minggu pagi, entah Minggu siang. Kumpul di rumah Pak pendetanya, nyanyi-nyanyilah mereka karena belum punya gereja kan. Atau mungkin karena gerejanya jauh. Lagi nyanyi-nyanyi bapak-bapak, ibu-ibu. Didatengin warga. Teriak-teriak di depan rumah. Berhenti. Gak boleh nyanyi-nyanyi di sini. Udah punya izin belum? Jadi berdoa sama Tuhan pun harus pakai izin sekarang. Harus pakai izin. Udah punya izin belum? Udah gitu, kalau mau nyanyi, ini bayangan, Bu. Sebulan sekali ada kasus kayak gitu udah 3 tahun. Banyak lagi kasusnya, misalnya ada jemaat gitu kan, mereka udah kumpulin duit, beli tanah. Udah kumpul duit, beli tanah, lagi ngurus izin, tiba-tiba warganya demo. Baru mau ngebangun, baru peletakan batu pertama, Bu. Langsung demo, dia pasang spanduk gede-gede. Warga di sini menolak ada gereja di daerah ini. Akhirnya mereka nggak jadi bangun, mereka kembali ke nyewa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya pengen bilang, you don't know how blessed you are. Kalian tuh tidak tahu. Kalian tidak tahu betapa diberkatinya kalian punya gereja yang bagus. Pak Gembalanya ganteng lagi. Setuju kan Pak Gembalanya ganteng? Setuju? Tepuk tangan dulu Pak Gembala. Kalian bisa ibadah kapan kalian mau. Saudara-saudara di tanah air belum seberuntung kalian. Masih banyak saudara-saudara di tanah air yang mau ibadah aja susah. Mau ibadah aja diusir-usir. Tapi itu orang Kristen di tanah air, Bu. Karena saya ini kan yang saya urusin memang itu. Saya memang selama 3 tahun ini yang saya suarakan itu adalah itu. Setiap saya posting, setiap viral, malah saya diingetin sama orang Kristen. Sabar, Pak. Udah, Pak. Ini memang jalan penderitaan kami, Pak. Ini memang kami harus ikut memikul salib untuk merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Jadi sampai sekarang ini, bayangkan Pak, setiap bulan ada orang Kristen diusir, ada orang Kristen, jemaat Kristen yang dibubarin ibadahnya, ditolak gerejanya. Bayangin kalau orang Kristen panasan coba. Ini udah waktunya kita cabut pedang aja apa nih? Hah? Bayangin kalau kayak gitu, apa kira-kira yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi, Pak? Perang, Pak. Jadi sampai hari ini belum terjadi konflik agama. Itu adalah berkat kalian ini. Berkat kalian yang ajarannya penuh cinta kasih, bahkan kepada musuh pun kalian diperintah untuk mengasihi. Itu tadi bab minoritas tertindas. Jadi saya bersaksi itu memang sedang terjadi.
Tadi yang kedua apa? Pak Gembala izin? Diskriminasi. Saya hari ini juga bersaksi bahwa diskriminasi bukan cuma penindasan minoritas, tapi diskriminasi pun sedang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin banyak dari kalian yang tidak tahu begitu banyak pendeta di tanah air yang dipenjara karena mewartakan firman Tuhan. Tahun 2012 tahun 2012 ada pendeta Heidi Eugene dipenjara kena pasal penistaan agama. Tahun 2022 ada pendeta Gratia Pelo itu juga dipenjara karena penistaan agama, kena pasal penodaan agama. Yang baru-baru ini 2026 itu ada namanya pendeta Yusuf Manubulu. Itu dipenjara kena pasal penistaan agama. Mereka semua dipenjara karena mereka dianggap menyinggung agama Islam. Bukan cuma itu. Mungkin jemaat sini tahu nggak bahwa bersama kalian di Amerika ini ada 3 apologet Indonesia yang harus kabur ke Amerika demi menghindari dipenjara oleh pasal penistaan agama. Tapi mereka semua tinggal di West Coast, di California semua. Satu, ada namanya Pak Saifuddin Ibrahim, pernah dengar? Jadi beliau komentar sesuatu, mau dipenjara, akhirnya terpaksa harus tinggal di Amerika, nggak bisa pulang. Ada satu lagi, ini terkenal, pasti kalian tahu, namanya Edis TV. Pasti pada tahu. Itu juga sama, Bu. Itu harus tahun 2023 Edis TV harus relokasi ke Amerika karena mau dipenjara, dicari-cari polisi. Ada satu lagi, mungkin kalau ini kurang terkenal tapi namanya Sofiatul. Pernah dengar? Itu juga sama. Jadi saya bersaksi Pak Gem, diskriminasi itu memang ada. Sementara kalau dari pihak Islam, banyak sekali ustadz-ustadz mu'alaf itu mungkin pasti pernah dengar. Ada yang namanya Donditan. Pernah dengar? Itu kerjanya ngejelek-jelekin Kristen. Nggak pernah kena pasal penistaan agama. Ada lagi, ini agak kurang terkenal tapi dia lumayan sering viral juga. Namanya Kainama, Ustadz Kainama. Pokoknya semua ini ngakunya dulu bekas pendeta lah, bekas anak gereja lah gitu. Itu juga sama. Dia jadi ustadz, kerjanya jelek-jelekin Kristen. Tidak pernah kena pasal penistaan agama. Ada lagi Iren Handon, tidak. Tidak ada. Jadi kalau dari pihak Kristen kok menyinggung agama Islam, dari pihak Kristen menyinggung agama Islam, kena pasal penistaan agama. Tapi kalau dari pihak Islam nyinggung Kristen, bebas, aman. Dengan dalih dakwah. Termasuk saya sendiri, Bu. Izin Pak Gem. Jadi saya mau cerita. Saya cerita nasib kawan-kawan tadi, kawan-kawan apologet di Amerika. Sebenarnya saya juga bernasib kurang lebih serupa. Jadi izin cerita ya Pak Gem. Jadi sekitar sebulan lalu itu ada mantan wakil presiden, kita nggak usah sebut namanya lah. Ini dia bikin heboh, bapak-bapak, ibu-ibu. Dia bikin heboh gara-gara dia ngomong gini. Tadi Pak Gembala juga ada ngomong tuh. Dia ngomong Islam dan Kristen percaya bahwa membunuh musuh dapat pahala katanya. Kristen juga begitu. Membunuh orang Islam dapat pahala. Itu orang Kristen marah semua Pak Gembala. Pendeta-pendeta sampai bikin video. Wah, ini fitnah keji. Kristen tidak seperti itu. Kristen tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kristen mengajarkan cinta kasih. Bahkan kepada musuh pun kita harus mengasihi. Ketika sudah rame, saya bikin video. Maksudnya edukasi, Pak. Saya bikin video maksudnya edukasi. Jadi di video itu saya bilang, oke, kita cek ya. Kita cek 2 kitab suci ini nih. Al-Quran dan Injil. Bener nggak ada perintah membunuh musuh dapat pahala? Saya buka dulu Al-Quran kan. Ternyata benar Pak Gembala, ada 3. Ada 3 ayat di Al-Quran memang bunyinya seperti itu. Bunuhlah musuhmu. Bunuhlah orang-orang kafir. Bunuhlah orang-orang musyrik. Oh, saya bilang, oh berarti benar. Memang ada. Loh, memang benar ada. Memang benar ada. Next saya buka Injil dong. Seharian tuh saya buka Pak Gem. Saya langsung buka. Kok gak nemu? Saya nemunya malah Lukas 6:27. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Lah kok begini?
Saya cari lagi. Ketemunya Matius 5:39. Jangan membalas, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Lah, kok begini? Saya cari lagi. Malah dapatnya Roma 12:17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, berbuatlah baik kepada semua orang. Terus saya bilang di video, kok saya nggak nemu ya ayat yang, kok saya nggak nemu ayat yang nyuruh membunuh dapat pahala itu. Saya malah nyuruhnya ayat yang memerintahkan untuk mengasihi musuhmu. Terus saya bilang, saya tutup videonya, saya bilang, wah kalian ini umat Kristen memang terbukti ya, kalian ini ajaran cinta kasih. Gara-gara saya ngomong kayak gitu, saya dilaporkan ke polisi pasal penistaan agama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau dipenjara karena saya mewartakan firman Tuhan. Tapi mungkin itu memang jalan salib saya. Terima kasih Pak Gembala. Terima kasih. Nah itu saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Habagia dan para pengikut Kristus yang setia. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu semuanya setelah kita sama-sama mendengar cuplikan video tadi, kesaksian Bang Parmadi Arya? Silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Mari kita pergunakan komentar kita dengan baik. Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kita, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Ini yang diberikan dan ini yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Tidak diberikan roh ketakutan, melainkan kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Di dalam kasih itu ada keberanian untuk menyampaikan Injil, ada keberanian untuk bersaksi, ada keberanian untuk melawan ketidakadilan. Bapak Ibu, di dalam kasih itu bukan diam ketika melihat ketidakadilan. Di dalam kasih itu bukan kita duduk tenang, berdoa, hanya berdoa ketika melihat ketidakadilan, ketika melihat ibadah dibubarkan. Tetapi di dalam kasih itu kita bersuara, kita bangkit untuk menyatakan kebenaran dan untuk melawan ketidakadilan, Bapak Ibu. Maka firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus, bangunlah wahai engkau yang tertidur. Mari Bapak Ibu kita bangkit, kita bangun. Mungkin mata jasmani kita tidak tidur, tetapi rohani kita tidur. Kita sudah berada di dalam kenyamanan. Mari kita bangkit, mari kita bangun, mari kita berdiri melawan ketidakadilan, saudaraku. Nah, baik Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habagia, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang selalu membantu pelayanan yang kita lakukan di Pedalaman Mentawai. Bapak Ibu terus support dalam doa, dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar lewat pelayanan kita anak-anak Tuhan di Pedalaman Mentawai imannya dikuatkan, dan ke depan tidak ada lagi pemuda-pemudi Mentawai bisa dimukalapkan. Jadi kita juga rebut mereka kembali yang sudah dimukalapkan untuk kita bawa kembali kepada Tuhan, kepada Hamasiah, kepada Kristus. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Urwah Kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadi. Terima kasih.